Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya absen dulu ya, satu persatu. Mil'ul, Bu, Ria, hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Rahma. Hadir Bu. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada ya? Baik, Ya, Bu. mari kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Ada yang tahu pengertian pernikahan dalam Islam? Tidak. Tidak. Baik, di sini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Dan pernikahan dalam Islam itu ada 4 ya. Ada pengertian nikah, ada hukum nikah, syarat nikah, dan rukun nikah. Apa itu pengertian nikah? Nikah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahon, yang merupakan masdar dari kata kerja nakahan. Sinonimnya tajawwaja, yang kemudian itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pernikahan. Dan menikah menurut bahasa ialah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut istilah syara, nikah itu ijab qabul atau akad yang menghalalkan persetubuhan laki-laki dan perempuan menurut peraturan yang ditentukan Islam. Nikah juga merupakan awal pembentukan keluarga, dan nikah itu termasuk ke dalam sunnah Rasul. Masuk yang kedua, yakni hukum nikah. Hukum nikah ada berapa anak-anak? 5. Apa saja? 1 wajib, 2 haram, 3 sunnah, 4 makruh, 5 mubah. Baik, yang pertama yaitu wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak, yang dikhawatirkan akan menjerumuskan dalam praktek perzinaan. Yang kedua yaitu haram. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon pasangannya sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga yaitu sunnah. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak tetapi masih bisa menahan diri dari perbuatan haram dan mempunyai kemampuan untuk menikah. Dan keempat yaitu makruh. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya. Yang kelima yaitu mubah. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang untuk menikah, alasan-alasan yang diwajibkan atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Yang ketiga yaitu syarat-syarat nikah. Di sini syarat-syarat nikah itu ada 6. Yang satu beragama Islam, kedua bukan mahram, yang ketiga wali nikah, yang keempat saksi, dan kelima sedang tidak ihram atau berhaji, yang keenam bukan paksaan. Yang pertama harus menikah dengan orang yang beragama Islam, dan yang kedua tidak boleh menikahi yang mahramnya seperti keturunan atau mahram karena persusuan atau mahram karena pernikahan seperti ibu mertua dan lain-lain. Yang keempat yaitu saksinya harus laki-laki 2 orang. Yang kelima yaitu sedang tidak ihram. Sedang tidak ihram itu dia itu tidak sedang mempunyai niat untuk berangkat haji. Yang keenam bukan paksaan, berarti murni dari hati masing-masing. Yang keempat yaitu rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5 ya di sini ya. Yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai laki-laki, yang ketiga wali, yang keempat saksi 2 orang laki-laki, yang kelima ijab dan qabul. Dan pastinya ya, kalau menikah itu
harus mempunyai pasangan ya. Yang ketiga tadi yaitu wali. Yang dimaksud wali itu seperti apa? Seperti ayah kandung, kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah seperti paman, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yaitu kakak, anak laki-laki dari saudari laki-laki seayah sepupu, anak paman, cucu paman, baru menuju ke hakim. Oke. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekarang saya buat per kelompok untuk memahami dari materi tersebut. Sekarang saya bagi ya. Kelompok pertama yakni dari kelompoknya Riyatul ke belakang, itu tolong pahami pengertian nikah. Milul ke belakang tolong dipahami hukum nikah. Nadia ke belakang syarat nikah, dan Rahma ke belakang memahami tentang rukun nikah. Di sini kita konsepnya mendiskusikan ya. Ya, Bu. Baik, diskusi hari ini sangat menarik. Dari pertanyaannya, dari cara menjawabnya sudah bagus. Jadi sekarang sebelum kita akhiri pelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Buka halaman berapa ini? Halaman 25 ya. Baik, dikerjakan di rumah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya pelajaran pada pagi hari ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.